Mbak, Mas, makan siang yuk, udah jam segini nih. Enggak, aku lagi bayar utang puasa nih, bentar lagi kan puasa. Kamu udah belum? Waduh, aku Ya, sih bentar belum. lagi kan bulan Ramadan lah. Lu udah siap menghadapi bulan Ramadan? Emang apa aja sih yang harus dipersiapin menjelang bulan Ramadan gini, Mas? Nah, kalau yang perlu disiapin banyak. Mungkin Kiki nanti katanya mau pergi Oh ya, Ki, ya? iya, ntar sore aku mau nih ketemu sama Pak Ustadz Daniel Barkah. Kamu ikut aja yuk, Mas Acit. Menarik sih. Gue nggak bisa ikut, sore ini gue ada urusan. Mungkin ntar gue nonton di YouTube-nya Workerspedia aja kali ya. Oke deh. Oke, Yuk. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Workers Indonesia. Hari ini kita mau ngomongin tentang puasa Ramadan, karena menghitung hari sebentar lagi akan puasa Ramadan. Ngomong-ngomong masalah puasa, ada sekian hadis yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Salah satunya yang paling menarik adalah kata Nabi SAW, hadis ini hadis qudsi, bahwa puasa itu as-saumu li, puasa itu untuk saya. Seluruh amal anak Adam untuk anak Adam, tapi khusus puasa itu untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah janjikan ada dua kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Pertama, bahagia saat ia buka puasa. Maka azan yang paling dirindukan saat bulan puasa Ramadan adalah azan maghrib. Saya rasa di mana-mana sama itu. Dan yang kedua, bahagianya adalah saat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Pertemuan dengan Allah adalah pertemuan yang paling menyenangkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita tahu bahwa dengan puasa Ramadan kita bisa bertemu dengan Allah dalam momen yang paling menyenangkan, capailah itu teman-teman. Capailah itulah sahabat-sahabat, karena siapa lagi yang paling bisa bahagia kecuali mereka seorang hamba yang bisa bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan paling menyenangkan. Mudah-mudahan setiap kita pahala puasanya Allah terima dan setiap kita bisa bertemu dengan Allah dalam momen yang paling menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, La. Nah, biasanya kita nih kan cuma berdua. Yang ini bertiga nih. Coba kenalin sama siapa sih kita? Jadi di sini kita lagi sama Pak Ustadz Daniel Barkah. Ini Ustadz yang terkenal banget yang di Jakarta Timur. Atau di Cibubur ya? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya. Oke, jadi kita tuh mau nanya-nanya nih karena menyambut bulan puasa. Jadi kita mau nanya seputar tentang Ramadan lah. Siap. Karena kita lagi mau menyambut, apa aja sih Pak persiapan yang perlu nih kita siapin untuk menyambut bulan puasa? Karena sebenarnya kalau yang aku tahu, kita tuh harus lunasin utang puasa. Kebetulan aku juga belum nih. Sebenarnya cara yang benar gimana sih Pak? Oke. Baik, makasih Mbak Lala, Mbak Kiki ya. Kalau bicara hutang kan kita sepakat ya, namanya hutang harus dibayar. Jangankan hutang sama Allah, hutang sama orang saja harus dibayar. Kalau kita telat bayar sama orang kan ngomel-ngomel tuh orang, sampai segini belum bayar hutang juga. Ya kurang lebih samalah kita mensikapi bayar hutang puasa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi idealnya memang segerakan bayar hutang puasa. Kalau kita bicara literatur misalkan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau biasa bayar hutang itu di bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum masuk Ramadan sudah selesai hutang-hutang puasa di tahun itu. Jadi tidak pernah istri Nabi itu tidak bayar hutang sampai berlarut-larut, itu tidak pernah. Walaupun dalam konteks fikih nih, dalam konteks fikih kan kita sama istri Nabi beda kan gitu ya. Kita punya kesibukan yang berbeda. Nah, ketika dalam konteks fikih para ulama sepakat kalau memang ada uzur nih. Misalkan tiap tahun dia lahiran. Tunji ya kata orang Sunda, setahun hiji. Misalkan dia tiap tahun dia lahiran. Akhirnya susah dia bayar hutang. Maka tinggal nanti tunggu saja akumulasi sampai dia berhenti lagi tidak lahiran. Silakan bayar nanti. Mungkin jadi banyak ya resiko. Orang berhutang ya harus siap bayar, berapapun jumlah hutangnya kan begitu. Yang kedua, kalau misalkan dia dengan tanpa uzur itu alasan syar'i ya. Misalkan tanpa uzur tuh dia sahur ikut sahur, makan siang hilang gitu. Nah, ini kan batal juga dan dia harus dibayar juga hutangnya. Cuman kalau dia tanpa uzur, para ulama sepakat kalau dia tanpa uzur dia qadha sekaligus dia harus bayar fidyah. Itu ketentuannya. Kalau ada uzur, cukup bayar qadha saja, diakumulasi totalnya berapa hutangnya harus dibayar. Itu sih kurang lebih Mbak Lala, Mbak Kiki. Tapi Pak, kalau benar-benar lupa nih berapanya, untuk angkanya berapa harinya gitu, itu gimana ya Pak ngitungnya? Pertama kita ambil yang paling mungkin saja kita ingat.
yang paling mungkin kita, karena nggak mungkin kita blast lupa sama sekali kan, pasti ada 1, 2, 3 item yang kita masih ingat nih memori kita nih, kayak tahun kemarin full deh 30 hari misalkan, atau yang tahun kemarinnya lagi kayaknya 20 hari dah gitu. Nah ketika kita masih ingat beberapa item, itu yang harus kita bayar, karena pada akhirnya Allah tidak akan menghukum sesuatu di luar kapasitas kita. Kalau kita nggak ingat ya gimana lagi, orang nggak ingat kan. Tapi kalau misalkan kita masih ingat beberapa hari, beberapa bulan yang memang kita pastikan bolong puasanya, bayar hutang itu. Karena sekali lagi, hutang harus dibayar. Oh gitu ya Pak Ustadz. Nah gimana nih Pak Ustadz kalau ada orang nih baru mau taubat, jadi dia dari kecil, dari balik, puasanya tuh kayak bolong-bolongnya banyak banget sampai taruhlah 10 tahun. Jadi dia nggak tahu nih bolongannya berapa. Gimana tuh Pak Ustadz? Oke, yang pertama dia tetap harus ambil porsi berapa yang paling bisa dia ingat, itu satu. Misalkan dia ingatnya sebulan, ya sebulan lah, 30 hari dia harus puasa. Atau ingatnya cuma 2 bulan lah dia harus puasa. Nah selebihnya yang tidak dia ingat itu cover dengan puasa sunnah. Kan kita punya mekanisme tuh puasa sunnah. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Ada juga puasa Daud yang selang sehari. Jadi ketika ingatnya cuma sebulan, sebulanlah dia puasa, sebulanlah dia untuk pertaubatan. Selebihnya cover dengan puasa sunnah. Nah, makasih Pak Ustadz. Nah, selanjutnya selain utang puasa, apalagi sih yang harus kita persiapin sebelum bulan puasa ini? Yang paling penting sih pertama, hati yang legowo ya untuk menerima kewajiban puasa. Karena biasanya kalau belum legowo dengan kewajiban, susah betul untuk puasa. Karena dia belum bisa berdamai dengan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Jadi secara yang pertama, legowo dulu, terima ini aturan dari Allah. Tugas kita kan cuma melaksanakan apa yang jadi aturan Allah. Ini obrolan sederhana aja lah. Kalau kita punya atasan, kan atasan mau nyuruh apa ya kita harus manut lah, kan harus kerjakan. Karena memang rumusnya ya seorang karyawan harus menunaikan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Jadi singkat cerita, kalau Allah sudah ngasih perintah, tugas kita ya tinggal kerjakan. Jadi nerimo dulu dengan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahannya adalah harus paham tentang puasa Ramadan. Harus tahu ilmunya lah. Maka bekal yang kedua bekal ilmu. Misalkan, kalau kita puasa Ramadan, untungnya apa sih? Gitu. Karena biasanya orang akan bekerja lebih serius kalau dia tahu outputnya apa, kalau dia tahu endingnya apa, kalau dia tahu pencapaiannya apa. Makin dia tahu apa yang akan dia dapat, biasanya sih makin semangat. Biasanya ya. Kalau sudah tahu belum semangat juga mungkin harus diruqyah itu orang supaya dia rajin puasa. Jadi yang bekali ilmu sampai dia tahu pencapaiannya apa. Biasanya sih kalau orang sudah tahu, oh ini pahalanya begini, ini ampunannya luar biasa, dia akan terdorong untuk puasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, komitmen. Karena seseorang dinilai bukan dari kata-katanya, tapi dari komitmennya. Kurang lebih gitulah. Oh gitu ya Pak Ustadz. Makasih banyak ya Pak atas Sami-sami. ilmunya. Jangan bosan-bosan loh kalau kita berdua mau nanya-nanya lagi. Siap. Oke. Nah, workers, ternyata banyak ya ilmu yang didapat setelah ngobrol sama Pak Ustadz Daniel Barkah. Pokoknya, kita jangan lupa ya untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Kalau kamu belum melunasi hutang puasa Ramadan, kamu wajib loh membayar hutang puasanya. Caranya, kalian bisa lakukan puasa qadha atau membayar fidyah paling lambat di bulan Syaban atau 1 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Jika lupa jumlah hutang puasa, kamu bisa memperkirakan jumlah harinya dan dapat melakukan puasa sunnah. Mudah kan? Eits, tapi jangan lupa persiapan yang paling penting adalah memiliki hati yang ikhlas atas kewajiban berpuasa, memiliki bekal ilmu puasa Ramadan, dan kalian harus memiliki komitmen. Nah, itu dia workers yang harus dipersiapkan menyambut bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.